Berarti ini pastiin udah lurus. Itu bagian kuku-kuku yang kayak kutikula kak. Kak, kan baru coba, baru pertama. Gilap-gilap betul, yang berkilau. Sebelum ke sana harus tahu dulu. Makanya teori juga penting. Nggak akan dia langsung jadi trapesium nggak kak. Kalau kata Kak Cino, nail art itu manicure ya. Tapi sebenarnya kalau manicure sama nail art itu beda. Kalau manicure itu dia lebih kayak perawatan kukunya. Jadi kalau mungkin bisa dibaca di situ ya, dia lebih fokusnya ke apa sih? Ke bagian kuku-kuku yang kayak kutikula kak. Kakak tahu kutikula? Ini. Nah, kutikula itu kulit mati kak. Jadi dia ada di area yang sini, yang ujungnya kuku. Ada kan ya kondisi kuku orang yang kering sampai kelihatan tepung. Nah, itu kulit mati yang harus dibersihkan. Itu masuk bagian daripada perawatan kuku atau disebutnya manicure. Jadi manicure itu bagian daripada nail art. Jadi nail art sama nail art itu manicure bukan? Beda. Nail art itu serangkaian semuanya. Jadi nail art itu kalau udah jadi itu disebutnya nail art. Kalau manicure itu perawatannya. Kan ada manicure, ada pedicure. Nah, kalau manicure itu yang tangan. Jadi perawatan kuku, serangkaian perawatan kuku yang dia fokusnya membersihkan kutikula area tangan. Kalau pedicure itu area kaki. Jadi beda. Ya. Jadi harus tahu dulu ya kan, sebelum nanti mungkin kakak mau ada klien nih, harus tahu istilah-istilah kayak gini dulu. Makanya teori juga penting. Nggak yang langsung praktek pokoknya cepet bisa gambar, pokoknya nalatnya awet. Nah, tapi nggak tahu tuh basic-basicnya apa. Jadi harus tahu dulu ya. Dikasih yang namanya vitamin, dikasih yang namanya softener dan sebagainya, itu bisa membantu kuku ini terstimulasi, pertumbuhan kuku barunya itu tetap kuat. Jadi kayak kukuku tetap meskipun panjang dia masih oke. Ya, gitu. Itu tujuannya manicure. Selain buat awet, selain juga keindahannya estetik ya kalau bilang ya sekarang ya. Selain itu juga buat si kukunya tetap sehat. Jadi nggak ada tuh istilah nail art bikin kuku rusak, enggak. Yang bikin rusak itu kalau si kliennya mungkin kurang bisa merawat kuku supaya dikopek-kopek gitu. Kalau misalnya nggak pakai nail art aja ya, kuku panjang kayak buat sesuatu, buka sesuatu asal, nah itu juga bisa rusak ya. Jadi bukan nail art yang salah, tapi humannya atau personnya gitu. Ya, sejauh ini ada yang ditanyakan? Paham ya? Jadi beda ya. Manicure, nail art itu berbeda. Manicure itu bagian daripada nail art tadi ya. Nail art itu kalau udah jadi tuh, manicure itu bagian dari si nail art. Oke, next ya kak. Nah, ini anatomi sih kukunya, lihat sini aja, nggak apa-apa. Itu bagian-bagiannya. Yang area sini nih, ini disebutnya si kutikula tadi. Ya, kalau yang ini nih, free edge. Kuku sini bagian ujung-ujung, cornernya kan pojok kan ya. Kalau ini bahasanya dia disebutnya sinus namanya. Ini area yang harus dihati-hati pada saat motong kutikula, karena sangat mudah berdarah. Karena dia dekat banget sama daging. Jadi nanti motong kutikula itu pasti dari samping arah sini kak. Nanti tak ajarin cara memotongnya, cara pegangnya, semuanya. Ya, sebelum ke sana harus tahu dulu anatomi kuku ini apa aja sih, bagiannya apa aja sih, dan mana sih yang harus dipotong, mana yang harus dibentuk, mana yang harus diperhatikan ya. Kalau yang buat si kutikula yang ini, ya ada jenisnya, ada dua sih. Ini ada fungsinya masing-masing. Ini sama. Ini buat si kutikula. Kalau ini biasanya tuh buat ujung-ujung sini yang agak susah. Jadi ini buat buka. Ini buat buka si kutikula. Ini juga, tapi menyesuaikan.
Kalau yang agak susah pakai yang agak runcing. Susah apa sih? Alot kak, apa ya bahasanya? Bahasa Indonesia apa ya kak? Keras. Mungkin kering banget gitu. Udah dikasih sultannya dia masih susah. Nah pakai yang agak sih runcing tadi. Kalau udah, kayaknya udah dirasa. Ini kan nggak begitu kering ya punya aku. Pakai ini, oke. Kembali. Oke. Ini namanya pus. Oke. Ini nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu. Berarti mudeng nih toh. Oke, betul. Buat kita sama pusher itu alat buat manicure ya. Nah kalau ini kan udah kebentuk, almond. Kalau sekarang coba kita buat si square oval ya. Kuncinya itu cuma motong lurus sih ya. Nanti bentuknya itu pakai apa? Disebutnya kikir. Jadi ada jenisnya. Coba. Pegangnya enggak, kan baru coba, baru pertama. Tadi kakak 3 jari ini aja. Nah itu udah bisa tahu. Gampang. Kalau gini buat ya, kalau gini bentuk. Nah ini bentuk square. Kalau square oval melihatnya apa? Ini kan tinggal ngovalin dikit yang ujung. Berarti ini pasti udah lurus. Ya, masih ini gimana? Kikir aja. Pasti akan terasa nanti. Di posisinya nanti kayak gitu ya. Cuma aku biar kamu tahu aja. Nah, pas gitu. Ini kan masih ada sisa-sisa, rapiin lagi dari bawah. Biar si residunya hilang. Nah dia udah jadi si square oval. Dia lurus kotak tapi agak melengkung sampingnya. Aman. Oke. Kalau udah baru dikikir. Kalau bentuk berarti gini. Betul. Iya. Nah, siap. Oke, lanjut lagi kak. Pelan-pelan. Dilihat dulu, diukur dulu. Belum, kurang dikit, kurang halus dikit. Pokoknya pakai cara kakak yang gampang. Kalau nggak harus ke belakang, misalnya ke depan, oke kak. Nggak apa-apa. Kan tujuannya buat bentuk. Ya. Kalau ke dalam tuh, kalau misalnya di kuku asli nggak apa-apa sih, kerasa pasti lebih enak gini. Kalau gini nggak apa-apa. Kalau bentuk yang halus, gimana bentuknya? Oh, gitu. Kalau mikir, jepit. Kalau bentuk, hidungnya di depan. Permukaan yang lebih halus. Gini dalamnya. Udah toh? Sama toh? Karena belum terbiasa, nanti lama-lama terbiasa kak. Megang kiki langsung kayak banget wes. Diginiin boleh kalau susah. Tapi susah. Oke, nggak apa-apa. Dicari yang nyaman caranya. Oke. Ini kesini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya bukan kuku orang. Kurang. Ini aduh bengkok-bengkok lagi ya. Dikit. Enggak. Ini ya. Ini kan masih ada runcing. Ya kan? Kayak ngotak gitu loh ya. Kotaknya lagi. Jadi bagus. Gampang. Kan tadi udah bener kok. Udah bener. Cuma kurang dipoles lagi dikit aja, kayak masih kelihatan dikit, langsung aja dikit gini nggak apa-apa, dibentuk gini nggak apa-apa, ya nggak akan dia langsung jadi trapesium nggak apa-apa. Pasti deh pelan-pelan, sesuai dari power kita pas bentuk atau pas shapingnya.
Ya, kalau pelan-pelan berarti dia akan terkikis pelan-pelan. Kalau kita nambah power berarti terkikisnya mungkin akan lebih nambah atau lebih banyak gitu. Oke? Set. Oh gini. Nah. Oke. Udah mulai ini ya mudeng megang cara megang ya. Salah dari itu. Enggak kan. Ya ini. Iya. Kalau susah dari samping oke. Terus gini ya. Betul. Panjang nggak ini nggak? Boleh. Pokoknya jangan terlalu dalam, panjang aja. Cuma nggak terlalu dalam. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dicari. Kok masih di dekat? Dirasakan, asik, dirasakan. Enggak kok, Kak. Nah, yang melengkung. Giniin dikit. Gak apa-apa. Perlahan. Misalnya yang itu juga kurang kan susah ya. Mungkin ini ketikula orang kan pura-puranya. Pakai yang ini aja. Kan ini didesain memang untuk yang bagian melengkungan. Kalau ruang geraknya agak susah, kamu kurang ya gak apa-apa. Sesuaiin kok. Segimana kamu nyaman. Sampai lepas dulu. Selalu pakai yang namanya kayak apa masker itu aku wajib sih, masker terus sarung tangan itu wajib karena apa, selain steril terus biar nggak kena ke kulit kita langsung juga kan, soalnya kayak bahan-bahan kayak gitu itu kan ya termasuk kimia kan, nah, itu juga safety buat kita sebagai nelis gitu. Nah, kalau jenis extension yang sering digunakan itu masing-masing memiliki fungsi ya sesuai kebutuhan, kayak yang tadi yang aku bilang, sesuai kondisi kuku klien. Yang paling sering dipakai itu soft tip, yaitu kayak gini nih Kak. Ini paling sering, paling enak dipakai. Kalau patah nggak sakit banget. Kalau half gitu itu rawan sih. Yang patah pasti sini kan, karena keberatan sini. Kalau full masih oke. Gitu, ini yang paling sering dipakai sama kebanyakan nelis juga gitu. Pokoknya kalau yang jenis extension lain itu kondisi kuku tertentu lah, nggak semuanya. Kalau yang kuku normal masih oke aja ya. Jadi deh dikikir pelan-pelan Kak. Ini harus hati-hati sih, jangan sampai kena jarinya. Harus dipikir satu-satu gini Kak. Kalau misalnya wis terlanjur beli yang belum di buff, jadi hati-hati kalau mau beli atau belanja alat ya, harus yang memudahkan kita biar kerjanya gampang gitu ya. Paling enak sih langsung beli aja yang di buff, langsung beli yang di buff biar nggak lama, biar mempercepat proses melapnya. Kalau ngebuffin satu-satu ya lumayan gitu. Terus pakai lemnya khusus. Jadi bukan kayak yang tadi base coat itu khusus buat kuku aja. Kalau si yang buat extension ada lemnya sendiri. Kayak gel gitu sih. Coba tunjukin dikit ya. Ada kayak gel gitu. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kayak gitu. Nah, itu diaplikasiinnya di mana? Di yang udah di buff tadi. Kasihin yang di buff itu nggak ada residu ya Pak, tetap ya. Iya. Always ya pakai akseton yang bersihinnya ya. Nah nanti pakainya di sini si lemnya. Jadi shapingnya terakhir kalau extension. Kalau kuku asli kan di shaping dulu, baru diwarna kan. Nah kalau extension habis di manicure, di BH pun, di lem, terus dipasang extensionnya, baru di shaping
gitu. Habis di shaping baru masuk gel application, baru masuk gel polishnya, di apply ke kuku gitu. Jadi deh, gampang ya. Gampang ya Kak. Tapi tergantung panjang kuku juga, tergantung desainnya juga. Pokoknya tahu dulu jenisnya. Yang ini liner, pokoknya yang 3 ini yang lurus-lurus dibuat line. Line kan artinya garis, jadi yang kayak gambar garis-garis itu pakai yang liner. Kayak gini, ini namanya marble. Iya. Nah, yang kayak apa iki Kak namanya lantai, Iya. keramik kayak gitu-gitu ini marble. Nah itu pakai ini Kak. Terus gabungannya pakai apa biasanya ini? Terus ada lagi yang ini almond. Brush yang almond ini buat apa? Ini juga bisa buat bunga. Karakter juga iya. Lanjut ya. Ada lagi selain brush, terus ada juga pen Kak. Kayak gini ini buat nempelin yang foil, jenisnya foil. Kalau kayak gini, foil itu apa? Nih. Kayak glitter. Nah, dia bukan glitter, dia kertas. Tapi dia terlihat sangat mewah ya. Iya. Kita bukain. Yang gampang loh, kok susah? Oh my god. Nih. Jadi ketika di gini langsung dapat Kak. Kayak ada magnetnya ini loh. Oh iya. Gitu. Ini buat foil. Buat foil desain yang mana sih? Ini nih foil Kak. Nah ini kalau magnet itu buat apa? Kok butuh magnet segala? Ini buat yang jenisnya kayak cat eye. Pernah dengar? Yang gilap-gilap. Gilap-gilap, betul, yang berkilau. Kayak gini nih. Love. Iya. Ini. Ya. Nah kalau love gini, ini kita pakai alat lagi Kak. Banyak ya? Iya. Iya. Ini banyak emang. Nah kayak gini. Nanti kita coba sih. Nah ini buat love. Oh iya. Gimana kok bisa? Dia ditempelin Kak. Oh. Nah, nanti dicobain yang di cat eye gitu. Nanti langsung praktis aja ya. Cuma tak tunjukin alatnya kok. Buat titik-titik dulu Kak. Atau enggak pakai dot aja biar kamu ini kalau mungkin ngerasa susah. Besar dulu nggak apa-apa Kak, tipis. Biasanya aku tumpuannya tetap kelingking. Iya. Apalagi posisi jarinya orang ya. Ini tetap buat numpuk. Biar pas gambar itu nggak yang geser-geser atau gimana gitu. Ini buat numpuk jarinya. Pokoknya tergantung shape-nya apa, bentuknya apa ya. Buat kotak biasa aja dulu. Habis kotak, lingkaran, dan lain sebagainya. Pokoknya udah enak dulu pegangnya. Ambil lagi produknya Kak, terlalu tipis. Jangan terlalu ditekan. Kalau semakin ditekan dia akan semakin lebar. Resku kayak. Ambil lagi, terus jangan lupa diginiin dulu. Itu kan kebanyakan tuh. Tirisin dulu Kak. Tirisin terus diputar dikit. Oke, udah cukup, udah habis nanti.